Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Mulyadi dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062440119119. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi pengelolaan dan jenis data GIS, mata kuliah pengantar GIS dan LDD yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister in Engineering. Data GIS ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Untuk data spasial, di sini kita bisa memperoleh dari peta, citra, dan data koordinat. Untuk mengetahui contoh peta, yaitu di sini ada peta topografis seperti peta kontur. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang memiliki unsur tema tertentu. Misalkan peta pariwisata dan peta penyebaran peta minyak gas bumi. Citra berupa foto udara dan citra satelit bisa diakses di web gratis dari Badan Informasi Geospasial untuk PIK atau PIK. Kemudian data koordinat, kita bisa melakukan pengukuran dengan GPS dan memperoleh koordinat X, Y, dan Z atau lintang bujur dan H atau ketinggian. Kemudian fotogrametri, data digital elevasi model atau DEM. Kemudian yang terakhir, data pengukuran terestis adalah pengukuran di lapangan. Hasil dari pengukuran ini berupa nilai ketinggian, elevasi, ataupun nilai koordinat. Data non-spasial menjelaskan data spasialnya. Data spasial dibagi menjadi dua, yaitu ada data raster dan data vektor. Data raster berupa citra satelit atau berupa foto. Data vektor berupa data peta garis titik garis ataupun luasan berupa poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, dan Z. Representasi titik garis area dari model data raster dan vektor. Bisa dilihat di sini jika objeknya adalah hotel yang berupa poin. Kalau poin pada raster yaitu berupa grid 1 titik 1 grid. Kemudian untuk vektor berupa garis berada di dalam diagram kartesia X dan Y-nya, di mana letaknya. Pada gambar kedua, di sebelah kanan berupa piksel, kemudian vektor berupa garis tegak. Model data raster, yaitu tingkat keakurasiannya. Model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau bisa disebut dengan resolusi. Karakteristik data raster. Karakteristik utama pada data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contohnya yaitu raster DEM, pikselnya memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel atau piksel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Model data raster bisa digambarkan dari grid sel ini. Baris dulu, baru kolom. Jika di vektor X dulu, baru Y. Di sini terdapat contoh data vektor yang berupa titik-titik koordinat. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat yang berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Penyimpanan data raster. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai, sel atau piksel. Sebagai contoh, 80, 74, 45, 34, dan seterusnya. Penyimpanan data raster. Ukuran sel piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Berhandessen bahwa sebenarnya dunia nyata dapat dipresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki satu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X aksis dan kolom paralel dengan sumbu Y aksis. Demikian pula apabila sel atau piksel memuat sistem koordinat UTM atau Unifitas Transverse Mercator dan sel atau piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau piksel tersebut pada 300 atau 300, 500
dan 5,900 n atau north. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik berpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Data spasial vektor dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan, di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Data mana yang bagus antara raster dan vektor itu tergantung dari kebutuhannya. Ini representasi dunia nyata raster dan vektor. Menurut Prahasta menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dari analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Proses konversi sudah disediakan oleh software SIG. Untuk vektor berubah jadi raster memiliki kesalahan gambar. Gambar ujung kiri adalah vektor. Dua gambar yang sama adalah raster. Gambar tersebut jika digabung memiliki kesalahan. Ada teknik khusus untuk memisahkan keduanya. Terlihat pada gambar tersebut, pada gambar kanan atas adalah resolusi yang lebih baik daripada resolusi yang bawahnya. Pada gambar tersebut, gambar yang atas adalah gambar raster dan yang bawah adalah gambar vektor. Sekian materi yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.